Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Bernoulli. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Bernoulli, penemuan persamaan hukum Bernoulli, dan penerapan hukum Bernoulli. Daniel Bernoulli merupakan matematikawan dan fisikawan asal Swiss. Beliau lahir pada tahun 1700 dari sebuah keluarga yang memang memiliki sejarah panjang sebagai ahli matematika. Nah teman-teman, ada fakta menarik nih dari kehidupan Daniel Bernoulli. Jadi, dulu ketika Daniel Bernoulli lahir, ayahnya sudah menjadi seorang ketua jurusan matematika di sebuah universitas di Belanda. Nah, ayah Daniel Bernoulli sebenarnya menginginkan Daniel Bernoulli menjadi seorang pedagang, bukan menjadi ahli matematika seperti dirinya. Namun, Daniel Bernoulli menolak dan tetap ingin menjadi seorang ahli matematika. Nah, lucunya teman-teman, sebenarnya kakek Daniel Bernoulli dulunya menginginkan ayah Daniel Bernoulli menjadi seorang pedagang juga. Namun, ayah Daniel Bernoulli menolak dan menjadi seorang ahli matematika. Selanjutnya ada penemuan hukum Bernoulli. Bernoulli menjadi tokoh Eropa yang sangat terkenal dan menjadi yang pertama menerapkan ilmu fisika Newton dalam objek-objek kecil, terutama gas dan cairan. Pada 1728, ia menggunakan teori matematika untuk memecahkan masalah hukum tentang gas. Ia membuat bukti sekunder dari hukum Boyle, yaitu tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya, dan mendapatkan kesimpulan bahwa gas mengandung partikel-partikel yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan jarak yang memisahkan. Pada tahun 1738, ia menjadi ilmuwan pertama yang memahami konsep konservasi energi. Dan menurut Bernoulli, gerakan cairan memberikan energi kinetik, sementara tekanan cairan memberikan energi potensial. Cairan yang ditingkatkan kecepatannya harus dihilangkan tekanannya agar energinya bergerak konstan. Sehingga didapatkan hukum Bernoulli yang berbunyi, kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan secara bersamaan. Dan inilah persamaan hukum Bernoulli. Selanjutnya ada penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama ada gaya angkat pesawat. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kelajuan udara yang melalui sayap pesawat. Penampang sayap pesawat terbang mempunyai bagian belakang yang lebih tajam dan sisi bagian atas yang lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Pada atas sayap, garis-garis arus lebih dekat satu sama lain daripada di bawah sayap. Jadi, V1 lebih besar dari V2, dan dari prinsip Bernoulli, P1 lebih kecil dari P2, yang harus benar supaya ada daya angkat. Yang kedua ada venturimeter. Venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran zat cair dalam pipa. Berdasarkan ada tidaknya alat pengukur tekanan, venturimeter dibedakan menjadi dua, yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan manometer. Yang ketiga ada cerobong asap. Cerobong asap yang baik akan tersambung ke ruangan yang tertutup. Karena ruangan itu tertutup, maka tidak ada udara yang berhembus yang menyebabkan tekanannya menjadi besar, sehingga secara tidak langsung asap akan tertekan naik ke atas cerobong. Begitu juga pada bagian atas cerobong. Karena bagian atas cerobong didesain terbuka, maka angin di luar bangunan akan meniup bagian atas cerobong, sehingga tekanan udara di sekitarnya menjadi kecil dan asap bisa terbuang keluar. Yang keempat ada transient ischemic attack. Aliran darah ke otak berhenti sebentar karena sindrom pencurian subclavian atau subclavian steal syndrome. Dan yang terakhir ada parfum dan obat nyamuk semprot. Saat menekan parfum ke bawah, cairan bagian bawah akan bergerak dengan kelajuan rendah. Akibatnya, tekanannya di cairan bagian bawah akan semakin tinggi. Hal itu mampu mendorong cairan untuk bergerak ke atas melalui selang parfum yang berukuran kecil. Saat sampai di atas selang, udara di bagian pengisap akan keluar bersamaan dengan semburan parfum. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang hukum Bernoulli. Mulai dari sejarah Bernoulli, penemuan persamaan hukum Bernoulli, dan juga penerapan-penerapan hukum Bernoulli.
Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.